Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Okay. Today we will learn about narrative text. Who know about narrative text? Raise your hand. Okay, no one? Okay, let's learn about narrative text. Listen me well. What do you think about narrative text? Apa sih teks naratif itu? Apa ada yang pernah mendengar kata naratif? Kata naratif itu tidak asing ya kita dengar. Mungkin ada yang tahu apa itu naratif teks? Bisa angkat tangan? Oke, kita akan membahas tentang definisi naratif teks. Naratif teks itu apa sih? Naratif teks adalah teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa yang saling terkait dan terstruktur secara kronologis. Apa sih tujuan teks naratif? Tujuannya adalah untuk menghibur, menyampaikan pesan moral, atau mengedukasi para pembaca. Teks naratif umumnya memiliki struktur yang terdiri dari pertama ada orientation. Apa itu orientasi? Bab yang memperkenalkan latar belakang, cerita, tokoh, dan situasi awal. Yang kedua ada complication, menggambarkan serangkaian peristiwa yang memunculkan konflik atau masalah bagi tokoh. Yang ketiga ada resolution. Apa sih resolution? Resolusi, menyelesaikan konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Terus ada reorientation, yaitu orientasi, memberikan kesimpulan atau pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Oke, sekarang akan bahas tentang types of narrative text, jenis-jenis naratif. Narrative text can be classified into various categories based on factors such as genre atau genre. Yang pertama ada fiction, non-fiction, fantasy, science fiction, mystery, romance, and more. Tujuannya apa? Untuk entertaining, educational, or conveying moral message. Medium: oral storytelling, written stories, films, dramas, and other forms. Nah, teks naratif itu dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kategori. Seperti yang pertama tadi ada genre. Genrenya itu cerita fiksi, non-fiksi, fantasi, science fiksi, misteri, roman, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Tujuannya teks naratif itu untuk menghibur, mengedukasi, atau menyampaikan pesan moral. Nah, media apa saja yang bisa digunakan dalam naratif teks? Teks naratif dalam bentuk cerita bisa dalam bentuk cerita lisan, cerita tertulis, dalam bentuk film, drama, dan lain sebagainya. Tadi kan sudah membahas tentang jenis-jenisnya. Sekarang membahas tentang unsur-unsur naratif teks. Unsurnya itu ada apa saja sih? Teks naratif memiliki beberapa unsur penting yang membangun struktur dan makna ceritanya. Ada apa aja sih? Yang pertama ada tokoh. Tokoh itu ada tokoh individu yang berperan dalam cerita dan memiliki karakteristik, tujuan, dan motivasi masing-masing. Kemudian ada alur ceritanya. Alur cerita itu urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita mulai dari awal hingga akhir. Terus kemudian ada setting.
latar belakang cerita yang meliputi waktu, tempat, dan suasana. Terus selanjutnya ada sudut pandang atau perspektif pencerita dalam menceritakan kisah seperti sudut pandang orang pertama atau ketiga. Terus ada juga gaya bahasa. Cara penulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan cerita, termasuk pilihan kata, kalimat, dan majas. Kemudian selanjutnya ada tema. Tema meliputi makna atau pesan utama yang ingin disampaikan penulis melalui cerita tersebut. Berikut ada contoh naratif teks. Judulnya ini fantasy story ya. Judulnya The Whispering Wind. Nanti bisa dibaca sendiri juga, ini coba tak bacain. Deep whispering woods where ancient trees touch the sky and shadows dance in the moonlight. There lived a young elf named Elara, with her flowing auburn hair and eyes that shimmered like the forest stream. Elara possessed an uncanny ability to converse with the wind. One day, while wandering through the woods, Elara heard a fine whisper carried on the breeze. It spoke of a hidden treasure deep within the heart of the forest, guarded by a mischievous sprite. Intrigued, Elara set off on a quest to find the treasure. Guided by the whisper of the wind, her journey led her through winding path, past babbling brook, and pin towering waterfalls. The wind whispered secret of the forest, revealing hidden trails and warning of lurking dangers. Finally, Elara reached a hidden clearing where a glimmering pool of water reflected the moonlight. As Elara peered into the pool, the mischievous sprite emerged, its eyes twinkling with amusement. It challenged Elara to a series of rides, testing her wit and ensured Elara, guided by the wind whispers, answered each right correctly, much to the sprite's surprise. With a sigh of defeat, the sprite. Oke, tadi mungkin sebagian contoh untuk naratif teks ya. Ini ada contoh untuk naratif teks yang fiksi. Ada novel yang judulnya Laskar Pelangi, yaitu karya Andrea Hirata. Terus yang versi cerpen ada judulnya Kereta Api Malam, karya Andrea Hirata juga. Kalau untuk dongeng itu contohnya ada Cinderella, Legenda Roro Jonggrang. Non fiksi itu apa aja? Meliputi kayak biografi, judulnya Soeharto, riwayat hidup dan kepemimpinannya, karya Peter Kasenda. Sejarah, judulnya itu Indonesia, sebuah sejarah, karya Bernard M. Sale. Lalu berita, gempa bumi menguncang Jawa Barat. Oke, untuk kesimpulannya, naratif teks merupakan jenis teks yang memiliki peran
memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Naratif dapat memberikan hiburan, edukasi, serta mengembangkan imajinasi dan menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Narasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti dalam novel, cerpen, dongeng, legenda, biografi, sejarah, dan berita. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Untuk selanjutnya nanti bisa ditanyakan atau mencari informasi terkait tentang naratif teks dan bisa membaca banyak-banyak buku. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.